Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan dengan NIM 1058411066324 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rekayasa komputasional. Nah, pertama-tama kita harus mengenal filosofi rekayasa komputasional, di mana di dalam dunia nyata banyak permasalahan teknis dan fenomena alam memiliki tingkat kerumitan yang luar biasa. Masalah-masalah seperti aliran udara di sekitar sayap pesawat, interaksi molekul dan dalam pengembangan obat baru, hingga penggerakan logistis global tidak dapat diselesaikan dengan hanya perhitungan matematika sederhana di atas kertas atau pemrograman logika dasar tradisional. Rekayasa komputasional hadir sebagai jembatan ilmiah yang menggabungkan kekuatan matematika terapan, ilmu komputer, dan domain teknik. Melalui metode ini, kita dapat menciptakan laboratorium virtual di dalam komputer untuk menyimulasikan fisik secara presisi, menguji ribuan skenario ekstrim tanpa risiko, serta memprediksi masa depan secara sistematis dan akurat, dan dapat mengambil keputusan secara fisik. Nah, 3 pilar rekayasa komputasional, di mana kekuatan pilar utama dari rekayasa komputasional bersandar pada integritas 3 komponen fundamental yang saling mendukung. Pilar pertama adalah pemodelan matematika, yaitu menerjemahkan perilaku fisik dunia nyata ke dalam bahasa persamaan matematis dan logis dan terstruktur. Tanpa model yang tepat, simulasi komputer tidak akan memiliki landasan ilmiah yang valid. Pilar kedua adalah algoritma numerik, yaitu berfungsi sebagai perancangan langkah-langkah komputasi terstruktur untuk memecahkan permasalahan matematis tersebut menggunakan pendekatan yang hampir efisien. Pilar terakhir adalah komputasi berkinerja tinggi, yaitu memanfaatkan arsitektur perangkat keras modern seperti cluster, server, atau GPU untuk mengeksekusi perhitungan skala masif dalam hitungan detik. Nah, selanjutnya hakikat pendekatan heuristik, yaitu dalam dunia informatika tidak semua masalah dapat dipecahkan secara sempurna menggunakan algoritma ekstrak dalam waktu yang wajar. Ketika semua permasalahan memiliki ruang pencarian solusi yang sangat luas, bahkan membutuhkan waktu jutaan tahun bagi komputer tercepat untuk memeriksa setiap kemungkinan satu persatu. Disinilah metode heuristik menjadi penyelamat. Pendekatan heuristik adalah seni menggunakan intuisi cerdas, aturan praktis, atau taktis penyederhanaan yang rasional untuk menemukan solusi yang cukup baik dalam waktu yang sangat tepat. Metode ini sengaja mengorbankan jaminan mutlak akan kebenaran solusi paling sempurna demi mendapatkan efisiensi waktu komputasi yang realistis dan praktis untuk digunakan dalam sistematis sehari-hari. Filosofi kerja algoritma greedy, yaitu salah satu teknik heuristik yang paling auditif dalam algoritma greedy, yang secara harfiah berarti rakus atau tamak. Filosofi dasar dari algoritma ini adalah mengambil pilihan terbaik yang tersedia pada setiap langkah keputusan saat ini, tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang atau mencoba menoleh ke belakang untuk mengoreksi keputusan masa lalu. Asumsi utama dari taktik ini adalah bahwa rangkaian keputusan terbaik
di tingkat global secara kumulatif akan mengerahkan sistem menuju solusi terbaik di tingkat global. Walaupun secara berpikir ini sangat cepat dan hemat daya komputasi, kelemahannya terletak pada risiko terjebak dalam jebakan optimal lokal yang semu, di mana pilihan terbaik saat ini ternyata menutup jalan menuju hasil akhir yang jauh lebih baik di masa depan. Contoh kasus optimasi ransel yaitu kita dihadapkan pada sebuah wadah berkapasitas maksimal 30 kg dan harus memilih barang-barang berharga untuk dimasukkan demi keuntungan tertinggi. Barang pertama seberat 28 kg yaitu bernilai 38, barang kedua seberat 25 kg bernilai 34, dan barang ketiga seberat 20 kg bernilai 25. Bagaimana perbandingan logis antara strategi pemilihan yang tamak? Nah, analisis solusi naratif yaitu jika kita serakah memilih berdasarkan nilai maksimal, kita akan mengambil barang pertama yang paling mahal yaitu 28 kg, menyisakan ruang 2 kg saja yang tidak bisa menampung barang lain secara utuh. Namun, strategi paling cerdas adalah menggunakan rasio nilai per bobot. Dengan menilai efisiensi harga per kilogram, kita mendahulukan barang kedua, yaitu risiko tertinggi yaitu 1,36, lalu menyisakan sisa ruang untuk pecahan barang pertama. Taktik rasio ini secara ilmiah terbukti menghasilkan nilai total tertinggi yaitu 40 karena memanfaatkan kapasitas ruang secara optimal tanpa menyisakan celah kosong yang sia-sia. Kecerdasan kelompok suara. Alam seringkali memberikan solusi luar biasa untuk masalah optimasi yang rumit. Melakukan konsep SWOT, intelligence atau kecerdasan kelompok. Konsep ini mengajarkan bahwa agen-agen individu yang sangat sederhana seperti sekelompok burung dan kawanan dalam kawanan atau seekor semut dalam koloninya memiliki kecerdasan yang sangat terbatas ketika mereka bertindak sendirian. Namun, ketika individu tersebut berkumpul, berinteraksi secara aktif dan saling bertukar informasi secara terus-menerus tanpa adanya pemimpin tunggal yang mengendalikan mereka, sebuah pola kecerdasan kolektif yang sangat canggih akan muncul secara alami. Kelompok-kelompok tersebut mampu menemukan sumber makanan terjauh, menghindari rintangan berbahaya, dan memetakan rute perjalanan yang paling efisien secara mandiri melalui kolaborasi terdesentralisasi yang harmonis. Mekanisme gerak partikel atau PSO diinspirasi oleh perilaku sosial kawanan burung. Algoritma partikel SWOT optimization atau PSO memformulasikan setiap calon solusi sebagai sebuah partikel yang terbang menjelajahi ruang pencarian multidimensi, yaitu dinamika pergerakan setiap partikel dikendalikan oleh interaktif dynamics antara memori masa lalu dan mempengaruhi sosial kelompok. Terdapat 3 kekuatan penentu arah terbang partikel. Pertama yaitu kekuatan inersia, yaitu kecenderungan partikel mempertahankan kecepatan sebelumnya agar penjelajahan ruang tetap luas. Yang kedua adalah dorongan kognitif, yaitu hasrat internal partikel untuk kembali ke arah koordinat sukses terbaik yang pernah ia temui secara mandiri. Yang ketiga yaitu adalah pengaruh sosial, yaitu terikat kekuatan untuk mengikuti koordinat terbaik yang telah dicapai oleh seluruh kelompok.
Keseimbangan ketiga gaya inilah yang menentukan kawanan partikel menuju titik solusi optimal secara cepat. Contoh kasus penyelarasan PSO yaitu contoh kasusnya yaitu ketika ingin melatih sebuah sistem kecerdasan buatan untuk memprediksi harga rumah berdasarkan luas bangunan dan jumlah kamar. Sistem yang harus mencari koefisien regresi terbaik agar tingkat kesalahan prediksi atau error bernilai paling kecil. Bagaimana proses sekelompok partikel PSO bekerja sama menyelesaikan masalah ini. Cara penyelesaiannya yaitu 3 partikel dianalisasikan secara acak dan koordinat koefisien awal yang berbeda-beda. Pada iterasi pertama, komputer menguji tingkat kesalahan tiap koordinat. Partikel pertama menemukan koordinat dengan error paling kecil, sehingga koordinat tersebut sebagai kondisi sukses kelompok. Pada langkah berikutnya, 2 partikel lainnya akan menyesuaikan kecepatan dan arah terbang mereka, ditarik oleh hasrat kognitif memori terbaik pribadi mereka sendiri, serta terikat sosial menuju koordinat sukses partikel pertama tadi. Melalui kolaborasi berulang, seluruh partikel akhirnya mengerucut dan mendarat bersama di satu titik koefisien optimal dengan tingkat akurasi prediksi tinggi. Teori antrean stokastik yaitu kehidupan sehari-hari selalu diwarnai dengan ketidakpastian. Kapan nasabah akan datang ke bank, berapa lama panggilan pelanggan akan berlangsung di pusat kontak, atau kapan paket data akan masuk ke server jaringan. Ketidakpastian inilah yang akan dipelajari secara mendalam dalam teori antrean stokastik. Sebuah antrian tersebut terbentuk karena adanya ketidakseimbangan sementara antara laju kedatangan pengguna jasa yang bersifat acak dan laju kemampuan pelayanan yang tersedia oleh sistem. Dengan memodelkan proses kedatangan menggunakan distribusi probabilitas, kita dapat memproyeksikan ukuran kinerja penting sistem secara ilmiah, termasuk waktu tunggu rata-rata dalam antrian serta tingkat kesibukan server guna menghindari kelebihan beban layanan. Contoh kasusnya yaitu sebuah kantor cabang bank memiliki tingkat kedatangan rata-rata nasabah sebanyak 12 orang per jam dengan satu loket teller tunggal yang mampu melayani rata-rata 15 orang per jam. Mengapa penumpukan antrian tetap sering terjadi meski kapasitas teller lebih besar daripada laju kedatangan nasabah? Apa yang terjadi jika loket teller ditambah menjadi 2? Nah, cara menyelesaikannya yaitu penumpukan terjadi karena kedatangan nasabah bersifat acak, bukan terjadwal rapi tiap 5 menit sekali. Di bawah model loket tunggal, nasabah harus mengantri rata-rata hingga 16 menit. Akibat fluktuasi acak tersebut, ketika bank memutuskan menambah satu loket teller paralel, lagi terjadi fenomena falling capacity. Laju kesibukan terbagi secara fleksibel. Jika satu teller menangani nasabah dengan kasus rumit yang lama, teller kedua tetap bebas menyelesaikan antrian nasabah lain dengan cepat. Fleksibilitas ini secara dramatis memotong waktu tunggu rata-rata nasabah hingga anjlok di bawah 1 menit, yang membuktikan bahwa performa sistem layanan meningkat secara eksponensial, jauh melebihi penambahan linear tellernya. Seni simulasi Monte Carlo. Ketika rumus matematika murni dalam teori antrian menjadi terlalu rumit dan diselesaikan karena melibatkan banyak aturan pelayanan yang kompleks dan saling bergantung, kita menggunakan simulasi Monte Carlo sebagai solusi antrian yang sangat andal. Dinamai sesuai dengan distrik kasino terkenal di Monaco. Metode ini mengandalkan prinsip probabilitas dan kekuatan bilangan acak. Dalam simulasi ini, komputer berperan sebagai pelemparan dadu virtual.
yang menghasilkan skenario kedatangan dan pelayanan acak jutaan kali berdasarkan distribusi aslinya. Dengan menjalankan replikasi proses bisnis ini secara berulang-ulang di dunia digital, kita dapat memetakan perilaku secara menyeluruh, mendeteksi hambatan operasional, serta melakukan optimasi kapasitas tanpa perlu menggunakan sistem fisik yang sedang berjalan. Interkoneksi struktur jaringan graf. Hampir seluruh aspek kehidupan modern saat ini terhubung dengan bentuk struktur jaringan yang kompleks, mulai dari kabel serat optik bawah laut, jaringan pipa distribusi air bersih perkotaan, hingga algoritma pencarian rute pengiriman logistik paket secara tepat. Permasalahan interkoneksi ini memodelkan secara komputasional menggunakan algoritma graf. Dua pendekatan paling penting dalam graf adalah mencari interkoneksi termurah dan rute tercepat. Algoritma Kruskal berfokus pada pembangunan jaringan minimum yang menghubungkan semua simpul dengan total biaya material terkecil tanpa membentuk perulangan tertutup yang mubazir. Di sisi lain, algoritma Dijkstraw bekerja selayaknya sistem navigasi modern, menyisir simpul demi simpul secara terstruktur untuk menemukan rute tercepat dari satu titik awal menuju destinasi akhir dengan menghindari kemacetan jalur. Nah, contoh kasusnya yaitu optimasi jaringan kota, di mana pemerintah daerah ingin menghubungkan 8 perumahan baru dengan jaringan pipa air bersih pusat, sekaligus merancang rute evakuasi bencana tercepat dari pusat kota ke masing-masing lokasi perumahan tersebut. Bagaimana algoritma Kruskal dan Dijkstraw menyelesaikan dua tugas yang berbeda ini? Cara penyelesaiannya yaitu dengan untuk menghemat pengeluaran anggaran pipa air bersih, kita menggunakan algoritma Kruskal. Algoritma ini menyisir seluruh kemungkinan jalur pipa, mengurutkannya dari yang termurah dan memasangnya satu persatu dengan cara yang tidak membentuk sirkul yang boros. Hasil akhirnya adalah pohon koneksi minimum terpadu. Sementara itu, untuk merancang rute evakuasi darurat tercepat, kita menerapkan algoritma Dijkstraw. Algoritma ini posisikan pusat kota sebagai titik awal dan menyisir jarak akumulatif ke perumahan terdekat, terus memperbarui lintasan tercepat dari hambatan kemacetan lalu lintas jalan raya. Kruskal menghemat biaya infrastruktur keseluruhan, sementara Dijkstraw memastikan keselamatan waktu tempuh individu. Refleksi akhir komputasional yaitu mempelajari rekayasa komputasional menyadarkan kita bahwa komputasi modern bukan hanya sekedar urutan baris kode pemrograman yang kaku dan deretan rumus matematika yang abstrak dan kering. Rekayasa komputasional adalah seni memodelkan realitas kehidupan, merumuskan strategi penemuan solusi yang adaptif, serta memproyeksikan masa depan sistem secara ilmiah. Dengan memahami logika di balik taktik, heuristik, optimasi, koordinasi kelompok, serta perilaku stokastik sistem antrian, kita dilengkapi dengan cara pandang analitis yang kuat untuk memecahkan berbagai permasalahan nyata di masyarakat demi masa depan teknologi yang lebih efisiensi, teratur, dan humanis. Itulah tadi penjelasan saya mengenai rekayasa komputasional. Saya tutup dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.